izin meminta waktunya dan bertanya ya Bah. Pertama, sejarah datangnya Syiah di Kerancandiroto itu bagaimana prosesnya? Oh gitu. Ya, sederhana sekali. Itu memang awalnya jujur saja itu saya. Tapi saya tidak ingin mengatasnamakan Syiah. Waktu itu karena saya tuh hobinya itu keliling-keliling, mana-mana mau kuliah enggak. Orang tua tidak mampu, akhirnya saya tuh keliling ya menemui ulama-ulama, ziarah-ziarah karena sebetulnya nggak ada ongkos untuk menginap di hotel, jadi nginepnya di tempat-tempat keramat itu kan salah ya. Sebetulnya mau ketemu sama kiai-kiai di pondok pesantren, ulama-ulama sepuh, itu untuk pengganti saya tidak bisa kuliah waktu itu. Karena banyaknya keluyuran, saya itu kesana kemari ketemu ulama-ulama yang mencontoh A, B, C, D, lah itu kita simpulkan ada sesuatu yang aneh, ajib, kayak gitu loh, yang jarang kiai-kiai saya berusaha menerangkan. Gitu. Ya, sederhana waktu itu. Dulu tahun berapa ya? Kita 8 sebelum ada gebrakan revolusi Iran sih, itu saya di Pangempek gitu. Pangempek Garut ke selatan itu. Nah, itu tokohnya sana itu. Baduy sana atau gimana saya ketemu luar biasa. Repot sekali gitu. Tapi saya membawa teman orang Sunda karena saya tidak bisa bahasa Sunda. Itu pas kebetulan dia baru langsung skripsi dari psikolog, itu dia dari UI, dia itu untuk menerjemah saya, bukan saya. Saya mengandalkan bahasa sana. Nah itu saya diseduri itu pertama kali saya kenal sama ayat Ahlul Bait itu. Innama yuridullahu liyuhibba an-nisa'al baiti wa yudhhirukum kaget toh, walaupun biasa kita tahlilannya pakai ayat itu, hafal. Nah, curi kesana kemari, waduh, ya tidak iya, begitu. Tadi itu sama ada sedang Habib-Habib dari Bogor juga, itu awalnya. Kemudian saya pulang, dan juga dia buka kitab-kitab, saya pakai awangan saja. Gitu. Terus saya pulang dari situ, saya disuruh menemui salah teman saya itu di Cirebon, Habib Bakar sama Ayub namanya itu. Karena beliau saya senang pondok pesantren Al Amin apa itu, saya senang karena santri-santrinya itu rata-rata dari mahasiswa IAIN atau dari mana itu pokoknya. Nah, saya sering nulis di jurnal di koran-koran, kan agak terpelajar. Nah, saya senang baca kelas-kelas di situ. Baru merembet lagi, saya pulang dari sana sampai Pekalongan zaman Habib Ali Al-Abbas di rumah masih sehat waktu itu, nggak selang ke situ. Ya, waktu itu saya belum mikir, nggak tahunya itu saya ketemu namanya Habib Mustafa kalau jenengan Munawar di situ. Awalnya sih utusan datang ke sini biasa, kalau sampai minta doa. Waktu itu saya walaupun muda itu pikiran saya tua, datang orang tua maupun ya baik santri kiai maupun habib biasa, tapi kan sifatnya kan doa restu saja kan. Tapi karena akhirnya lama-lama ngomong bebas. Nah, tahunya dia itu juga dapat dari Semarang. Ada habib yang begitu. Semarang itu waktu itu pokoknya Habib Abdul Qadir Asgar sudah meninggal sekarang. Itu di Semarang. Nah itu. Saya suka dibawa ke sana kemari, karena saya orang mampu, saya dibawa ziarah silaturahmi ke sana kemari gitu. Saya latar belakang saya Sunni dari pesantren. Setiap siang saya cek-cek dulu. Waktu itu cek-cek cuma dialog di rumahnya kali ini. Mencocokkan itu dia pakai paham sana, yang satu dari Muhammadiyah dari Zaman Mimbar sama siapa yang satunya itu yang pengarang lagu-lagu itu. Ya itu Mimbar masih ya. Habibnya 2, Mustafa sama Al-Nawar itu sama-sama Al-Nawar. Kakak-kakaknya kadang-kadang ngelimpung di situ. Ya, Sunninya itu saya. Nah, saya tetap pakai kalau malam saya mempelajari itu buku kitab Sunni, sudah berangkat lagi. Betul-betul ya.
tidak bisa dulu, lama-lama saya juga mikir mana yang benar mana yang salah. Menurut saya waktu itu. Lama saya dipinjemin namanya buku Mada Astor Mada Tauhid. Sudah saya baca sendiri lah, ini daripada ngomong mendingan itu kita baca. Nah, referensinya, catatan kakinya, maksudnya kuat sekali gitu loh, saya kaget. Ini awalnya ulama biasa, gitu, ini kok bisa gelimpang mengikuti madhab Ahlul. Makanya ini ada Astar tuh, mengapa saya memilih madhab Ahlul? Lalu alasan kuat sekali, saya mulai mikir gitu. Itu waktu itu belum ada kitab-kitab, baru buku terjemah. Ya gitu. Nah, Habib itu hanya milih namanya Fadhailul Ahlul Bait. Itu aja curi-curi bawanya. Karangan sinten itu? Abdullah bin kalau tidak salah. Dari beli dari itu Abu Dhabi. Itu wajib sekali ada orang yang mundi-mundi atau mengagungan atau memuliakan Ahlul Bait saja, curi-curi tidak berani. Gitu waktu itu. Padahal ya sederhana sekali. Ya gimana lagi? Ya saya. Baru mulai datang lama-lama muncul ada dialog nasihat. Saya pinjam dulu kitab Murojaat. Murojaat masih bahasa Arab itu, belum ada terjemahnya. Pinjam bersama itu abahnya Pak Tantowi itu yang itu kemudian kitab-kitabnya sudah sempat kemana-mana itu. Nah itu sampai saya bawa lagi kitab itu Murojaat itu. Iya lagi saya ke Jawa Timur namanya gitu, mencoba untuk dialog. Saya pakai itu senjata saya kitab, saya sudah bisa menumbangkan argumen-argumen itu. Nah, waktu itu saya ingat tahun berapa itu, saya dipisah sama pengurus masjid Ngampel Surabaya. Aku ambil ziarah nih kan, Ampel. Nah, saya kaget, tak kira kan saya mau dipupuk itu, saya sendirian melawan sekian banyak, saya dari Malang. Nah, itu kan sama sesuatu luar biasa. Tahun 80-an. 80 dikit itu. Tahun 82 atau 82-an kalau tidak salah. Wah, ternyata malah saya dilindungi. Jangan diam sama ini, tutup. Ngono ya. Waduh, cepat-cepat saya pergi nih kalau begitu. Bisa saya terancam nyawa saya. Ya, saya hanya tapi karena saya argumentasinya berdasarkan itu, saya bawa kitabnya, masukirnya, rujukannya kuat. Nah, udah. Waktu itu ya cuma pakai itu. Akhirnya saya mikir, hanya saya belum ada syariat-syariatnya sampai fikih-fikihnya belum ngerti itu. Hanya akidah secara pokoknya Ahlul Bait itu baik. Saya hanya memperkatakan Ahlul Bait itu ya orang lima. Saya itu orang lima ya konsep juga itu. Yang waktu itu kan saya fanatinya kan berjanji pun ada. Itu kan ya yang soal menarik. Wah itu jangan tambah yang mudah-mudah ya nanti dulu. Saya belum ketemu kan gitu. Ya secara tidak langsung dan saya tidak bisa menolak kekuatan sah keabsahan keyakinan saya tentang madhab Ahlul Bait. Setelah saya mengetahui kebenaran daripada Ahlul Baitnya, ternyata lebih daripada yang lain. Sudah, saya lepas daripada menyalahkan atau menjelekkan Honda. Yang mana betul-betul ini baik atau tidak. Gitu. Dari ayat itu kuat sekali. Ayat itu tabhir namanya, ayat pensucian itu kuat sekali. Ternyata yang pribadi itu asbabun nuzulnya hanya itu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Oh iya, kalau yang lain saya belum. Hanya itu. Misalnya mau dikatakan apa gitu dengan apa-apa, silahkan. Saya nggak tahu kalau belum mempelajari. Banyak ini yang perlu didunduli. Kemudian saya silaturahim atau pergi di Bogor. Di situ rame, ada berjanji, ada melutan, ada seterusnya itu yang main Habib-Habib. Wah, sekali ada Habib, semua. Saya pakai di situ menerangkan inama widuhu, tapi dengan pengertian kemana-mana. Saya menolak. Waktu saya menjahit, kerja jahit di Citapen. Nah, orang sudah begini semua orang Pasundan sana. Saya tidak mau saudara sendiri kok. Saya menolak, saya engkol, tidak mau saya. Saya hormat, tidak mau, tapi pemahaman itu saya tidak mau kalau setiap Habib itu dilibatkan menjadi Ahlul Bait agar supaya dihormati itu aja. Sebab di situ
asbabun nuzulnya atau asalnya hanya itu orang. Kok dia tuh mengklaim diri sebagai, nah itu saya tolak. Itu aja. Terus lama mulai muncul gitu. Tahun berapa saya ketemu Ustaz Jamaluddin Rahmat, waktu itu misi ceramah dan dialog di Ujib. Saya diajak lagi sama kadir dua itu ketemu gitu, terus juga ketemu arah kita sana kemari. Itu sebetulnya kan saya nyimpan itu gambarnya, ada tulisannya Gus Dur menyeberang ke Syiah. Ada gambarnya itu tak cekai tak clipping itu tak kantong dompet saja itu loh. Saking apa? Koran itu. Koran itu koran Suara Merdeka itu kan biasa kertasnya. Tak cekai tak kantong itu. Kalau apa sih ini malah ketemu. Saya ketemu ya gitu. Nah itu awal-awal. Saya belum ngerti. Nah tahunya sampai akhirnya bila ya sampai sekarang saya kenal. Itu awalnya. Gitu. Jadi dulunya ya dari rutin sejarah. Kalau awal-awal ada majalah namanya majalah Al-Qud dari sana. Nah, itu ya jarang sekali. Nah itu di samanya, di covernya yang belakang ada itu ada fotonya Imam Khomeini gitu dulu. Nah, masih dulu gitu. Gua sangi senengnya itu spray dipotong, dibawa ke pasar luar, dibigurankan. Biguran sana. Lu tuh ngumpet-ngumpet itu mau gitu loh. Gambar itu aja ngumpet-ngumpet. Ya, itu yang ya paling Mustafa itu. Nanti dipasang. Langsung dulu lagi setan. Ketemu mertuanya, wah turunkan dari masang. Tak ambil, pasang saja tempat saya. Enggak ada apa-apa. Tak pasang. Nah, gitu loh. Itu dari itu cover itu. Terus kemudian sama Ras Sanjani waktu itu. Ya itu. Nah, itu belum ada imam-imam atau ayat-ayat lain belum kenal. Nah, itu. Gimana? Akal kenalan. Nah, selanjutnya banyak sekali buku kita semua sudah tahu dengan sendirinya. Berarti bisa dikatakan Bapak orang pertama di sini yang kalau di sini ya sebetulnya termasuk gebrakan yang berkendara pertama kali gitu. Nah, terus punya lagi ada orang Leri yang belajar di Bang Sri Jepara. Gitu. Nah, itu Habib Abdul Qadir Gafaki itu tokohnya sana. Almarhum sudah almarhum. Nah itu ya tokohnya sana penggebrak yang sana. Nah sini karena datang ke Semarang di waktu itu belum ada kitab-kitab karena beliau langsung kitab-kitabnya langsung itu penggebrak pertama kali yang ada di Kendal. Enggak di Jawa Tengah. Sudah sampai kemana-mana kan. Nah itu kebetulan nanti saya baru dipinjami itu kitab itu dipinjami dari dia. Saya baca lagi. Tak kasihkan sama Pak D saya yang punya pesantren itu. Gitu loh. Karena kan ponakannya gini ya. Saya kan pernah kok geger itu. Jadi sekitar 2 minggu tak ambil. Nah, mulai sudah disiapkan kitab sekian kumpul. Wah gitu loh. Saya mau mengambil kitab itu kan pinjaman. Lah mulai ya sial itu. Sidang dulu. Ini sudah uang kok mulai begini. Saya kan pernah muridnya juga termasuk Mukhlis. Sama kan? Saya paling pemberani. Mukhlis kayak yang lain saya. Nah, teman, saya kan paling pemberani. Itu geger, paling melawan sudah. Itu disukan si anu. Kafir saya itu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya? 83 atau 82 seperti. Sopi 91. Oh, dua kalau ini masih 88an, 83 atau 84 itu. Kita di punya. Berarti mulai iya, di Jepara itu meletus 9. Meletusnya kan 81. Iya itu. Sekitar setelah itu gitu. Ya, saya lupa. Pokok awal-awal belum ada suara-suara begitu. Nah, terus dikembangkan lagi. Saya dapat dari sana. Saya membawa pesantren kilat itu. Nah, saya kan ngeleceh, saya masuk ke dalam misi sekolah dia ini ya, kenal sama dia kan bekas kalau pidato kalau ngaji kan Jepang semua kumpulan bukunya. Saya diloloskan itu tak pelajari parah sekali. Sampai sekarang tak dokumen kayak gitu kan. Iya ada sekian banyak tuh boleh dengan itu keset-keset semua. Banyak masih mau ya banyak sudah meninggal tahun 91 91 itu masih tak keramake.
Wah, ini termasuk yang menggubrak geger tekan di Pak Dim geger waktu itu juga itu. Punya kaset-kaset Nah, itu ya. cipratan-cipratan itu sudah mengubarkan kiai. Saya sudah kafir share sudah diusahakan orang tua saya yang jadi kiai sini sudah hilang-hilangan anak satu waktu itu. Itu Pak, awalnya memang prihatin sekali, makanya prihatin sekali itu. Karena memang kiai kamu nggak ngerti sih apa itu aludiat, apalagi kiai mau itu asal sesat dan segala macam ya, kan tidak sesat kan, anu kiainya, sementara kiainya belum ngerti. Ya mau tidak saya harus menerima, gitu kan? Karena saya minggat, ya mulai ada ajaran taklim sholat tasara. Ini begini saya hanya sendiri, makanya orang pada bingung, gitu kan? Kemudian tak terjemah pakai bahasa, kalau tidak bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu, tapi terus dong bahasa Arab, pakai tulisan Arab, Arab Gil, tapi bahasanya itu. Padahal menjadi 11 jilid. Nah, waktu itu tak bawa itu. Saya dipati di makanya saya jangkung itu, tak wala-wali. Saya di kamar sambil nangis menerjemah itu, karena kiai-kiai saya tak di pada saya tuh kiai-kiai semua. Di luar gini saya masih tetap menulis. Jadi saya banyak karya-karya tulis itu yang sambil menangis. Tak bawa ke makam keramat-keramat. Mau dicetak saya enggak boleh. Malah geger nanti. Tak bawa saya silaturahim kepada kiai sambil bawa apa itu tulisan saya, tulisan tangan itu. Tuh, pakai kitab-kitab. Ada kita mau mantap dokumennya bawa kita. Berarti masih ada Pak dokumennya. Waduh yang asli lah, simpan yang asli-aslinya. Buat difoto. Kalau yang anu tak fotokopi nanti ya, waktu anak saya masih kecil, tak jual buat beli susu itu enak emang gede loh. Yang ajar di sana tuh ya masih kecil cuma untuk beli susu itu saya untuk bisa nusoni, nah itu. Terus sampai segitu saya. Anak saya yang paling kecil itu yang sekarang dia nunggu, yang mungkin dulu saya sambil nginep sambil ngetik itu, saya jawab tak percaya pertanyaan. Menjelang lebarannya masih sibuk sambil gitu sambil ngetik cetok. Belum ada komputer, boleh komputer. Prihatin, maka prihatinnya di situ. Nak tahun resmi nih untuk mriki Mbah, untuk Kendal niki. Jaringan benar-benar sudah mapan, sudah kayak berani mendirikan secara itu tahun 2000 didirikan saya selambat. Itu resminya itu. Kalau dikatakan resmi atau legalitas kenegaraan itu Ijabi itu didirikan tahun 2000 bulan Juli 1 Juli. Nah itu berarti resmi, yaitu 2000. Tapi sebelum itu, Kendal belum didirikan. Tahun belakangnya kalau masih pertimbangan nama Jaludin itu bukan Jaludin, Dajaludin namanya. Setan Dajaludin. Nah untuk itu saya menerjemahkan ke dalam bahasa kami, bahasa sini. Suaranya sana tak sampaikan dengan mulut saya, tidak saya akui. Buku-bukunya pun juga gitu. Menjadi karena saya yang sudah mendapat karisma waktu itu. Saya bilang sama Ustaz Jalal, jangan. Dan setelah diketahui bahwa guru saya Ustaz Jalal, langsung Ustaz Jalal sampaikan. Ini tuh Ustaz Jalal yang saya sampai ke duduk itu Ustaz Jalal semua. Aduh, saya politik pakai itu. Itu sesama si akun juga menolak. Tidak hanya orang Sunni, sesama si lebih dasar, sesama si akun menolak. Bagaimana saya menyampaikan? Nah, makanya kadang itu pikiran-pikiran yang saya pikirkan lebih maju gitu loh. Kok sempat ngalih nolak itu pripun? Napa beda? Sebetulnya tidak beda sama. Sebetulnya politik ya beda. Nah, itu kan karisma itu mahal harganya sih. Kalau yang satu urusan karismaan, ya masalah figur saja lah. Yang satu tidak tadi, yang satu menunjukkan kebenaran. Ya biasa. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah. Sekarang sudah malah sana kumuh-kumuh datang menghadiri silaturahim menyatu. Sampai bawa-bawa juga begitu. Kalau ijab itu sedikit sekali ya, bisa dihitung jari. Gitu bisa dihitung jari. Ini hanya pengurusnya saja paling, yang lain sudah. Tapi mereka tetap hormat sama kita. Kalau ada acara juga mendatangkan. Kalau saya datang Semarang ya ini. Gak ada masalah. Berarti kalau untuk di Kendal itu belum ada ininya Pak ya? Apa tadi? Organisasi? Apa ya? Legalitas. Legalitas? Oh sudah. Resmi ke Sebang. Cuma tahun ini kan
sudah waktunya kan kosong Oh, tahun ini gitu. kosong karena belum diturunkan SK lagi. Oh. Nah sana masih mengakui orangnya Oh, masih iya, iya. aktif. Iya. Berarti kayak perbarui SK gitu. Pembaruan saja. Oh, oke. Nah secara nanti kan tetap saya tolak, makanya kalau ada saya enggak sana karena kosong. Tapi yang atasannya masih mengakui, Oh, gitu. pemerintah maupun saling mengakui, tapi secara prosedural waktunya sudah habis. Oh, iya, iya. Karena kondisi ini, COVID. COVID. Oke. nah, sebenarnya sudah musim juga ditunda. Masih aktif, semuanya masih aktif. Yang tak katakan sebelum Ijabi ini saya sudah mendirikan namanya Husainia. Oh. Husainia itu buah kemana-mana itu yang terkenal Husainiahnya. Sebetulnya itu adopsi dari Ijabi gerakan itu. Makanya saya pakai stempel Ijabi tapi Madrasah Husainia itu kan politik saya. Oh. Yang sudah tahu membenci saya semua tuh isi-isi yang lain karena ini mau dibawa ke Ijabi semua kan tersinggung. Lalu saya perang sama Habib tokoh yang lain gitu. Ya pertaruhan saja. Setelah itu kira-kira jamaah sudah kuat, gelbak saja, tinggal lebih ketok sudah bilang kita hapus. Itu kan politik. Oh. Nah, Berarti ini kasusnya kayak ini ya, Mbah, yang apa? Kasus yang di Bang Sri Jepara itu kan kalau saya baca penelitian siapa gitu, dia AB terus ketika Jaludin Rahmat mendirikan Ijabi nggak terima karena merasa Jaludin Rahmat itu orang Sunda bukan orang ya bukan inilah secara keturunan gitu. yang jelas kalau di sana beda lagi karena komunitas sana itu saya pernah untuk di sana. Ibunya ini ibu sana tuh. Tiga-tiganya itu sana tuh. Saya juga termasuk hadiah dari kiainya situ, ustaznya situ. Saya kawin karena hadiah, saya masuk situ itu tadi tak ngomongkan. Mendapat hadiah dia untuk muridnya sama. Enak kok dikasih hadiah. Tapi kalau nah, itu permasalahan sangat Kobali sangat asobiahnya sama Habib itu luar biasa. Semua walaupun kecil gitu. Sehingga kalau pimpinan itu tidak Habib kurang gem gitu. Itu aja. Iya. Waktu itu juga mau didatangkan sama. Kalau sekarang sampai sekarang ya tetap hormat sama nggak bisa diukiri itu ngakoni. Lah akhirnya setelah berdiri Ijabi berdiri beberapa tahun belakangnya baru membuat secara bahasa kasarnya tandingan atau wadah yang lain lah kasusnya itu Abi diketahui oleh KPK itulah gitu. Nah, di sana banyak yang Abi. Ya sama di sini Ijabinya beberapa gini makanya serang sana serang sini kan gitu. Tapi sekarang sudah ada masalah. Nah, kalau ada apa-apa yang main dari Ijabi sampai sekarang. Karena yang legal Ijabi, yang Abi sulit untuk dilegalkan secara seperti Ijabi. Makanya Ijabi dijadikan untuk menjadi payung semua siapapun ahli bait yang ada di Indonesia. Baik Abi maupun tidak. Makanya harus bisa merangkani. Sekarang sudah lebih orang lagi, tidak hanya orang Ijabi, Sunni pun harus. Umat Islam maupun yang lain siapa yang tertindas kita wajib menegakkan keadilan. Terus itu tadi keadilan tuh situ keadilan dan mengenai kepongan itu saya rasa tidak hanya Ijabi saja, dikira Sunni tidak. Sama saja kan itu. Kalau yang pergi kepongan. Nah, kalau problematika atau yang dihadapi di Candi Roto itu sebagai minoritas itu apa? Problem? Apa? Iya problematika yang dihadapi di Candi Roto. Yang pernah atau yang akan atau yang sedang? yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi atau? Yang pernah itu hanya saya sama bapak saya saja. Jadi yang lain yang dicampur, paling yang pernah tuh, karena udah malah akrab. Dulu yang pernah begini, sekarang justru problem yang lebih akrab. Pokoknya gitu tuh. Jadi kita kalau tahan tuh lama-lama malah yang paling sesek gitu. Sama orang tua beban itu berat sekali karena orang tua saya masa saya anak yang paling gede, sementara orang tua saya dituakan di sini, yang sementara saya kok menyeberang berlainan. Makanya adik saya yang satu dengan itu, terus saya mundur kan, gitu demi supaya ada penerusnya. Gitu. Ya. Berarti kalau secara masyarakat itu ada masalah, kalau dulu sembahyang apa sih sama saya yang di depan apa saya dituakan. Berarti saya juga malah justru harganya meningkat. Kayak Pak Jiman lah. Kalau yang nggak penting sekali nggak berani menembus. Harga gitu. Justru terus naik. Gitu. Enggak. Menurut Mas. Oh ya, Bah, kalau kegiatan sosial dan keagamaan yang
apa yang ikut dilaksanakan sama masyarakat di sini apa aja? Saya kan sedikit, hanya 2 rumah genting, jadi tidak mengatasnamakan itu, tapi hanya menggabungkan saja. Bahkan seperti yang sekarang ini masih berlaku, sudah lama, bertahun-tahun itu seperti kepedulian terhadap yatama, fakir miskin. Gitu. Nah, tokohnya datang ke sini, oh gini nantinya gini nanti dilaksanakan. Ya sesekali beberapa kali di sini, nanti di sana jadikan di sana, nanti pindah di musola-musola atau apa nanti di masjid bersama-sama. Tidak hanya dari NU Muhammadiyah, semuanya terlibat, apapun, tidak beda-bedakan. Bentuknya apa? Santunan. Ya, santunan. Santunan yatim. Santunan. Itu kan sosial. Berarti kalau kayak ada kegiatan di masyarakat gitu juga biasa aja Pak, bareng-bareng gotong royong Iya, biasa. buat bedanya itu sih. Seperti umpamanya seperti ada masjid itu di sini kan, jadi saya gitu. Bagaimana tahu ya sama, kasih apa ya datang ya sama. Tiap dengan ya kita datang. Seperti ini banyak undangan-undangan ini, ya undangan langsung di sini semua, undangan datang kan tetangga enggak. Ya undangan-undangan ini ya pokoknya mau berkat gitu.